kita berada di areal tambang PT Tamiang Jaya Perkasa atau TJP ya. Baik, kita akan cek. Kalau yang dari sisi sini, nah ini jaraknya ke jalan raya lumayan jauh ya, 20 meter. Baik, kita akan lihat dari sisi lain. Kata Kades ada sisinya yang hanya beberapa meter ke jalan raya. Mungkin sebelah bawah ya, kita coba cek. Waduh, danaunya guys. Dalam sekali guys. Gas. Masih belum direklamasi ya, sepertinya sudah tidak aktif lagi di sini. Nah, kita akan coba lihat sisi sebelah mana yang dekat jalan raya. Oh, sebelah sini sepertinya. Yang di Pemdes dorong, Bapak bisa memberikan himbauan kepada pihak perusahaan maupun warga setempat terkait aktivitas perusahaan, Pak. Ya, yang pertama saya mulai cerita dulu ya. Oke, siap. Saya mulai nanti di yang pertama itu bahwa aktivitas perusahaan baik SLS maupun yang lain-lainnya yang beraktivitas di wilayah Desa Dorong itu jauh sebelum kita menjadi kepala desa, itu yang pertama. Jadi pelepasan katakanlah lahan dari masyarakat itu sudah jauh-jauh sebelumnya. Nah, sehingga bagaimana proses awal terkait adanya hak guna usaha atau IUP dari perusahaan-perusahaan yang ada itu kita tidak tahu tentang itu. Bahwa sampai pinggir jalan adanya aktivitas itu kita juga tidak tahu. Kenapa? Artinya masyarakat sampai rela melepaskan tanahnya yang di pinggir jalan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai iupnya masuk di lingkungan di pinggir jalan, kita tidak tahu ya. Nah, terkait dengan sekarang aktivitas begitu, memang kita sebagai katakanlah pemerintah desa itu prihatin. Prihatin yang pertama itu karena kan pasti ada dampak. Dampak yang pertama itu soal lingkungan, khususnya masalah pencemaran air. Nah, sungai kami ini yang dari turun-temurun itu dikonsumsi oleh masyarakat, baik musim kemarau ataupun tidak musim kemarau, sekarang nggak bisa lagi. Sekarang boleh kita lihat, hari ini kita boleh lihat bahwa kondisi air sungainya memang sangat-sangat terganggu, tercemar. Nah, itu keprihatinan kami yang pertama. Akibat perusahaannya. Kalau dulunya kan bagus. Saya aja yang sudah 30 sekian tahun di Dorong ini, walaupun tidak lahir di sini, nyari ikan dan segala macam itu, menyuar dan segala macam, bahasa kami orang Dayak di sini itu bisa karena airnya bagus. Sekarang nggak bisa lagi. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, kelihatan sekarang itu memang aktivitasnya itu semakin mendekati pinggir jalan. Kita tidak tahu. Misalnya ada orang lewat, apakah warga masyarakat di sini atau yang lain yang melihat di situ, misalnya lalu mampir mau melihat aktivitas di situ,
lalu misalnya ada risiko dan segala macam, kita tidak tahu kan. Ya, siap. Tapi sebagai pemerintah desa kami mengharap agar yang pertama masyarakat itu harus berhati-hati. Betul, siap. Yang kedua, pihak manajemen perusahaannya pun ya kami berharap supaya manajemen perusahaan itu ya taat dengan apa yang sudah menjadi katakanlah aturan, ketentuan. Kalau ketentuannya di pinggir jalan berapa meter harus ditinggalkan, taatilah yang itu. Kalaupun sudah terjadi dilakukan aktivitas di pinggir jalan, ya berilah misalnya katakanlah pengamanan dan segala macam supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, SLS misalnya yang sekarang sedang beraktivitas, kalaupun misalnya sekarang sudah kondisinya seperti itu, ya marilah tangani dengan baik. Tutuplah misalnya dan segala macam, jangan sampai yang di pinggir, karena kita tidak tahu sekali lagi soal yang regulasi segala macam kita tidak tahu. Nah, keprihatinan yang kedua kami, yang berikutnya itu yang bekas TJP. Bekas TJP itu menurut saya itu jauh lebih parah lagi. Kenapa parahnya di situ? Itu sudah ditinggalkan. Lalu yang bertanggung jawabnya siapa kami tidak tahu. Lubangnya bisa 3-40 meter. Dekat lagi dengan pinggir jalan. Di benbolnya itu hanya mungkin 1 atau 2 meter dari benbol. Yang benbolnya itu kan yang sebelah kiri itu hanya beberapa meter dari pinggir jalan. Nah, daerah setelah itu langsung. Nah, jadi saya bilang tadi bahwa aktivitasnya itu bukan hanya yang sekarang sedang beroperasi, yang sudah pun yang sekarang sudah ditinggalkan, yang bertanggung jawab tentang itu siapa? Pertanyaan saya, apakah yang seperti itu sudah standar dengan aturan dari pihak terkait atau bagaimana? Kami tidak tahu kalau soal itu. Tapi yang pasti kami sebagai masyarakat, sebagai kepala desa menghimbau kepada pihak yang katakanlah berwenang, bagaimana merapikan tata kelola kegiatan aktivitas pertambangan itu yang sesuai dengan standar. Kami tidak alergi dengan perusahaan yang investor yang masuk entah tambang entah apa. Justru itu memberi dampak positif yang diharapkan. Tapi di sisi lain juga diperhatikanlah lingkungan. Baik air yang tadi, kemudian yang di lain-lainnya. Itu di depan pondok saya. Tanah saya ada di depannya. Di depan yang katakanlah ubian mereka itu. Ketinggiannya mungkin 3 atau 4 meter, bahkan lebih 5 meteran. Di depan pondok saya. Dan itu ada rawan longsor. Ada rawan longsor karena di sininya atas, di sininya rendah. Lalu di sini jalan antara dorong dengan Mataram. Jalan yang dibuat oleh pemerintah. Tapi sepertinya itu nanti akan menimbulkan genangan. Kalau itu menimbulkan genangan, lalu kalau perusahaannya masih aktif, kan kalau perusahaannya masih aktif, kalau ada genangan tinggal mereka urus kan. Tapi kalau perusahaannya sudah tidak aktif lagi, sudah pergi, tidak tahu limbahnya kemana. Nah itu Pak Kades, harapannya kepada pemerintah pusat, harapan kami kepada pemerintah, kepada pihak yang berwenang, intinya apakah dia pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pemerintah pusat, mari melihat secara nyata di lapangan seperti apa praktek mereka, kegiatan mereka, apakah itu sudah sesuai dengan standar atau tidak. Singkatnya bahwa jangan sampai ketika nanti perusahaan sudah tidak beraktivitas, masyarakat ini katakanlah ditinggalkan dampak yang kurang bagus, baik lingkungan maupun yang lain-lainnya, menuai dampak. Nah, kalau sekarang ya oke ya, anggap misalnya ada tenaga kerja dan segala macam. Tapi ketika selesai nanti bagaimana? Nah, ini yang kami harapkan, intinya bahwa pihak yang berwenang dalam hal ini supaya melihat situasi yang seperti itu agar bisa diperbaiki. Nah, kalau misalnya harus di pinggir jalan sudah termasuk segala macam tadi, ya marilah safety-nya yang bagus. Reklamasi misalnya yang bagus atau dimanfaatkan atau jangan sampai karena kami juga nggak bisa yang jual tanah juga masyarakat kampung di sini. Kita juga tidak bisa membatasi orang jual tanah. Kita tidak tahu bagaimana berapa dan prosesnya segala macam, kita tidak hanya datang ke kantor ini untuk memberitahukan bahwa tanahnya sudah dilepas, lalu diketahui oleh
tapi proses dari hulunya kita nggak tahu. Jadi kan nggak bisa juga kita larang orang jual tanah orang walaupun di pinggir jalan, nggak bisa. Siap Pak ini. Desa dan RT, para tokoh adat, semuanya luar adat, semuanya luar. Kita berada di areal tambang PT Tamiang Jaya Perkasa atau TJP ya. Nanti kita akan cek. Kalau yang dari sisi sini, ini jaraknya ke jalan raya lumayan jauh. Baik, kita akan lihat dari sisi lain. Kata Kades ada sisinya yang hanya beberapa meter ke jalan raya. Mungkin sebelah bawah ya, kita coba cek. Waduh, danaunya guys. Dalam sekali gas. Ini masih belum direklamasi ya, sepertinya sudah tidak aktif lagi di sini tambangnya. Nah, kita akan coba lihat sisi sebelah mana yang mendekati jalan raya. Oh, sebelah sini sepertinya dekat jalan raya. Itu ya yang sangat dekat, dan tentu saja di situ lebih dekat dengan jalan raya. Oh, sana ya. Ini kalau longsor berbahaya sekali ini. Dari sana jalan raya ya.